Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menyoroti kembalinya ex-narapidana, khususnya narapidana kasus korupsi yang kembali ke kancah politik. Celah keputusan MK di bulan November 2022 yang hanya memperketat syarat bagi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dapat dimanfaatkan para ex-napi, termasuk ex-napi kasus korupsi, untuk berbondong-bondong mendaftar menjadi wakil daerah atau anggota DPD RI. Untuk membahas implikasi dan juga langkah yang bisa diambil dalam menjaga integritas wakil daerah yang akan dipilih pada pemilu 2024, kami akan berbincang dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi, apa kabar Mbak? Salam sehat. Ya, selamat pagi Mbak Eva, kabar baik. Alhamdulillah, salam sehat juga untuk Mbak Eva dan semua pemirsa Metro TV. Baik, Mbak Titi, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai dialog ini, kami kembali mengingatkan, kami membuka line interaktif, pemirsa bisa bergabung bersama kami untuk kita berdiskusi pagi hari ini ya, Mbak Titi, soal persyaratan calon anggota DPD tahun 2024. Mbak Titi, Perludem sudah mendaftarkan permohonan uji materi pasal terkait syarat pencalonan DPD sejak 13 Januari 2023. Bagaimana progresnya di Mahkamah Konstitusi saat ini, Mbak Titi? Ya, jadi betul bahwa jelang pertengahan Januari 2023, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem telah memasukkan permohonan pengujian atas pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan pencalonan mantan terpidana di pemilu anggota DPD. Jadi pertanggal 25 Januari 2023 lalu, perkara yang kami ajukan sudah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 12 garis miring PUU strip 21 Romawi tahun 2023. Nah, harapannya kami bisa segera mendapatkan jadwal persidangan. Biasanya setelah ada jadwal persidangan akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, yaitu berupa penyampaian permohonan dari pemohon. Nah, setelah itu akan diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan, dan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara, kalau dia menganggap bahwa perkara ini sangat penting, sudah terang benderang, dan kemudian tidak memerlukan keterangan lagi dari pemerintah atau DPR atau pihak terkait karena substansinya sudah sangat jelas dan terang benderang begitu ya, sudah ada preseden putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka setelah perbaikan permohonan di beberapa perkara yang kami ajukan sebelumnya itu Mahkamah langsung memberikan putusan. Nah, jadi harapannya Mbak Eva, untuk hal ini pun Mahkamah Konstitusi bisa menerapkan persidangan cepat begitu ya, dan memberikan putusan segera setelah permohonan dibacakan di pemeriksaan pendahuluan. Mudah-mudahan dengan demikian pasal 182 huruf G ini bisa mendapatkan persamaan pengaturan seperti halnya untuk pencalonan mantan terpidana di pemilu DPR dan DPRD serta di pemilu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Baik, jadi saat ini statusnya sudah terregistrasi di MK, sedang menunggu jadwal persidangan ya. Untuk poin gugatannya, apa saja Mbak Titi? Ya, sebenarnya permohonan kami itu hanya menyangkut satu norma ya Mbak Eva. Tadi Mbak Eva sudah menyampaikan bahwa di dalam perkara sebelumnya, perkara nomor 87 tahun 2022, Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan salah seorang warga negara sudah memutuskan bahwa pencalonan mantan terpidana di pemilu DPR dan DPRD itu harus memenuhi persyaratan 3 hal. Pertama, ada masa jeda atau masa tunggu 5 tahun setelah dia bebas penuh. Jadi kalaupun dia sudah bebas penuh, tidak serta-merta bisa menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Yang kedua, harus jujur dan terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Dan yang ketiga adalah dia bukan pelaku tindak pidana berulang-ulang. Jadi kalau dia sudah 2 kali nih kena tindak pidana, maka dia tidak boleh maju walaupun persyaratan yang pertama dan kedua itu sudah dipenuhi. Nah, sayangnya permohonan ini
diputuskan dan juga putusannya hanya menyangkut pasal pencalonan anggota DPR dan DPRD, pasal 240 ayat 1 huruf G. Padahal juga ada pencalonan pemilu DPR, pemilu DPD untuk pemilu 2024. Nah, kenapa Mahkamah tidak memutuskan untuk pemilu DPD? Ya karena pemohon tidak memohonkannya dan Mahkamah tidak bisa memutus untuk sesuatu yang tidak dimohonkan. Akhirnya kami yang pergi ke Mahkamah Konstitusi karena KPU tidak mau nih mengakomodir putusan 87 ini di dalam persyaratan DPD di peraturan KPU. Jadi tadi seperti yang disampaikan, pilihan konstitusional terbaiknya adalah menguji pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan pencalonan anggota DPD terkait dengan mantan terpidana yang ingin maju lagi yang ingin maju menjadi calon anggota DPD. Jadi kami minta persyaratannya disetarakan dengan persyaratan untuk calon anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah, wakil kepala daerah, yaitu mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih hanya bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD kalau satu sudah bebas penuh dan ada masa jeda atau masa tunggu 5 tahun setelah dia bebas penuh untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD. Yang kedua, jujur dan terbuka untuk menyatakan dirinya adalah mantan terpidana. Dan yang ketiga, bukan pelaku tindak pidana berulang-ulang. Kira-kira begitu permohonannya Mbak Eva. Baik, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut soal apa implikasinya tidak ada jeda waktu 5 tahun setelah bebas penuh, kita akan dengar dulu Mbak Titi ada tanggapan dari penelpon. Sudah bergabung bersama kami Pak Ardrian dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak, silahkan. Selamat pagi Mbak. Ya, silakan. Kalau saya mau menilai ini ya Bu, sama Mbak juga, saya nggak setuju. Sama sekali saya tidak setuju. Halo? Iya, silakan Pak. Tidak setuju karena apa Pak? Menilai ini ya Bu, sama Mbak juga, saya nggak setuju. Sama sekali saya tidak setuju. Karena salah satu persyaratan kita mau melamar ini atau kita mau melamar apapun itu ada yang namanya SKCK Bu ya. SKCK. Baik, terima kasih Pak Adrian dari Medan, Sumatera Utara. Berikutnya sudah ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan Ibu Indra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva Wondo. Dengan ya, ini DPD ini, padahal yang bisa perorangan ini hanya DPD, tapi kita lihat kurang optimal selama ini dalam memperlihatkan eksistensinya, melegitimasi kemampuannya, ya, dan aspirasi daerah itu tidak tersalurkan. Mungkin ini karena memang tidak seperti DPR, DPD tidak bisa ikut menyetujui undang-undang yang berlaku. Nah, sekarang dengan adanya tidak ada jeda untuk para napi ini, tentu saja pasti para orang yang ingin mejeng itu akan berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi anggota DPD. Nah, ini akan memperlihatkan sesuatu yang cap bagi DPD ini tambah buruk. Karena yang lalu saja KPK menangkap yang DPD itu yang siapa itu, Irman Gusman. Nah, jadi nanti jadi ajang bukannya jadi ajang aspirasi daerah. Baik, terima kasih Ibu Indra, dan sebelumnya ada Pak Ardrian.
Mbak Titi, tadi kita sudah simak ya, penelpon sampaikan bahwa Ibu Indra sampaikan ini bisa menjadi celah akan berbondong-bondong mendaftar mantan napi mendaftar sebagai anggota DPD. Sepakatkah dengan penelpon Mbak Titi ini menjadi karpet merah bagi ex-napi untuk mendaftar sebagai anggota DPD? Ya, betul sekali ya. Tadi poin Ibu Indra sangat tepat dan saya kira sangat sesuai dengan kondisi hari ini. Bagi mereka para mantan terpidana yang ditutup celahnya oleh persyaratan di pemilu DPR dan DPRD melalui putusan MK 87 tahun 2022, lalu akan melihat peluang DPD sebagai saluran untuk mengikuti kontestasi pemilu. Nah, sementara saat ini kita bisa katakan DPD itu lebih banyak dikenal karena kontroversinya dibandingkan karena prestasi dan kinerjanya. Jadi kalau ini ditambah juga menjadi saluran pencalonan mantan terpidana yang bisa dikatakan residu dari DPR dan DPRD karena tidak ada ruang di pemilu DPR dan DPRD, bisa dibayangkan masa depan DPD kita sudahlah lebih banyak kontroversinya, kemudian tidak terlalu dikenal publik, prestasinya tidak terlalu diketahui, lalu juga dia tidak terlalu nampak sebagai kekuatan penyeimbang, ditambah lagi kemudian stigma wah ini tempat berkumpulnya para mantan terpidana korupsi yang di DPR dan DPRD sudah tidak dapat tempat begitu. Maka semakin kuat delegitimasi terhadap lembaga ini. Padahal dia seharusnya menjadi perwakilan daerah yang secara efektif membawa suara dari daerah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi bahkan Pak Adrian ya dari Sumatera Utara, kalau saya tidak salah tangkap, dia sebenarnya tidak setuju kalau ada masa jeda. Maunya itu tidak boleh sama sekali. Karena ada SKCK tadi ya, kalau saya tidak salah tangkap. Nah tetapi memang Mbak Eva, kalau kita kan inginnya, kalau di pemilu DPR dan DPRD, itu ada partai politik yang bisa kita istilahnya itu dorong-dorong begitu ya, paksa-paksa, bahkan kita bisa naming and shaming. Oh partai ini gagal kaderisasi dan lain sebagainya. Oh yang ini tidak punya komitmen dan lain sebagainya. Tapi kan kalau DPD ini calon perseorangan. Bagaimana kita misalnya mendorong tanggung jawab yang lebih besar secara kelembagaan, sementara dia hadir secara individu. Nah, oleh karena itu memang perlu intervensi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini agar tadi ada keselarasan untuk menjaga kredibilitas lembaga DPD sendiri, legitimasi lembaga DPD sendiri. Yang kedua, memberikan pilihan-pilihan terbaik bagi masyarakat. Dan yang ketiga, untuk kemudian memastikan bahwa ada keadilan perlakuan, baik bagi kelembagaan DPR, DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga DPD, Mbak Eva. Baik. Baik Mbak Titi, nanti kita masih akan bahas lagi ya, termasuk apakah Perludem punya catatan saat ini kan tahapannya sudah dibuka pendaftaran untuk anggota DPD. Sudah berapa ex-napi yang mendaftar? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Saat ini kami masih bersama dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan kami informasikan kembali kami mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami membahas dialog kita, membahas isu terkait dengan persyaratan calon anggota DPD tahun 2024 yang saat ini masih digugat mengenai ada celah keputusan MK di bulan November 2022 yang hanya memperketat syarat bagi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dapat dimanfaatkan para ex-napi termasuk ex-napi kasus korupsi untuk berbondong-bondong menjadi anggota DPD tahun 2024. Kami mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 0215839900. Kami lanjutkan, Mbak Titi, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, apakah Perludem punya catatan terkait dengan berapa ex-napi, khususnya ex-napi korupsi, Mbak Titi, yang mendaftar sebagai calon anggota DPD untuk pemilu tahun 2024 karena tahapannya saat ini sudah berjalan ya? Iya, betul. Jadi pendaftaran memang sudah dilakukan dan verifikasi administrasi juga sudah berjalan. Tapi memang ini karena pendaftaran calon anggota DPD itu tidak dilakukan di KPU RI, tetapi dilakukan di setiap provinsi melalui KPU provinsi, sehingga pendaftaran tentu saja dilakukan oleh para calon langsung ke KPU provinsi. Dari data-data yang kami identifikasi, kami masih terus mengumpulkan ya Mbak Eva, jadi masih ongoing terus. Karena kan sampai hari ini data
siapa pendaftar, lalu riwayat hidup mereka dan lain sebagainya, itu belum sepenuhnya terpublikasi oleh KPU, meskipun KPU memiliki yang disebut dengan silon. Oleh karena itu kami juga mendorong KPU untuk segera mempublikasikan daftar riwayat hidup dari para calon anggota DPD, bakal calon anggota DPD yang telah menyerahkan berkas ke KPU, sehingga kita semua bisa memelototi riwayat hidup dan rekam jejak mereka sejak awal. Nah, kami mengidentifikasi ada di beberapa daerah, misalnya saja di NTB itu yang merupakan mantan terpidana korupsi mendaftar di calon anggota DPD, dan terus kami kompilasi dengan di daerah-daerah lain begitu ya. Tetapi ini akan lebih mudah, lebih cepat bagi publik untuk tahu rekam jejak dan juga riwayat hidup dari para kandidat ini kalau sejak awal KPU mengunggah kurikulum atau daftar riwayat hidup yang diserahkan oleh para kandidat. Karena kan ketika mendaftar, para calon ini menyerahkan riwayat hidup yang berisikan informasi pendidikan, informasi pekerjaan, rekam jejak mereka sebelumnya, termasuk kalau dia mantan terpidana, Baik. dia harus menyatakan di dalam riwayat hidupnya dan juga pernyataan bahwa dia adalah mantan terpidana. Ini akan memudahkan kita semua untuk mengetahui dan identifikasi. Baik. Baik, soal transparansi daftar riwayat hidup ya penting kepada masyarakat untuk bisa mengetahui background dari calon anggota DPD untuk pemilu 2024. Sebelum kita lanjutkan, Mbak Titi sudah ada penelpon lagi, Ibu Ong Mewa dari Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, silakan Bu. Selamat pagi Mbak Titi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ex-napi koruptor berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai DPD, DPR, DPRD. Sangat tidak ya Mbak, ya tidak masuk akal keputusan MK. Karena mereka itu punya modal Mbak, karena habis korupsi. Tentunya membuat iri hati daripada orang yang mencalonkan DPD dan DPRD, DPR. Nah inilah, apalagi mereka tidak jujur bahwa mereka telah melakukan korupsi, apalagi yang sampai 2-3 kali. Yang kita lihat Mbak Eva, berapa mantan DPR yang korupsi ditangkap di OTT sama KPK. Nah, inilah saatnya pada pemilu 2024 jangan sampai Mbak terjadi. Nah, kita harus betul-betul KPU terutama Mbak Titi harus selektif dan masyarakat juga harus pintar. Kalau sudah terbukti koruptor, ex-napi, jangan dipilih. Gitu aja. Semoga nanti pemilu berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong dari Jakarta. Mbak Titi, ini kan ada perbedaan ya. Ini yang tidak ada jeda hanya untuk DPD, sedangkan untuk DPR RI, untuk DPRD itu ada jeda. Jadi ada perbedaan nih Mbak Titi. Padahal sama-sama jabatan elected official ya melalui proses pemilu. Nah, untuk dampaknya, implikasinya akan bagaimana Mbak Titi? Khususnya untuk kepastian hukum, karena ada perbedaan di sini. Ya, ini kan perbedaan karena putusan MK yang diuji lebih awal itu hanya untuk pemilu DPR dan DPRD. Mahkamah Konstitusi memang tidak bisa menyentuh pasal yang tidak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Inilah konsekuensi Undang-Undang Pemilu yang tidak direvisi, Mbak Eva. Jadi kita ketika ingin meluruskan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, karena putusan nomor 87 tahun 2022 itu hanya untuk permohonan pemilu DPR dan DPRD, makanya kami di Perludem mengambil inisiatif untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kalau KPU mau, KPU itu bisa mengadopsi substansi putusan untuk DPR dan DPRD di dalam peraturan KPU tentang DPD. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi ini bisa cepat. Jangan sampai proses verifikasi di DPD selesai, baru kemudian putusannya juga terbit begitu. Yang kedua, apa dampaknya? Yang pertama tentu saja publik bisa makin apatis kepada kelembagaan DPD. Tahun 2019 lalu saja misalnya
karena orang tidak kenal DPD, tingkat suara tidak sah untuk pemilu DPD itu sangat tinggi, 19% atau setara dengan 29 juta surat suara. Kok bisa ya? Padahal surat suaranya itu mudah, gampang begitu ya, ada fotonya. Tetapi surat suaranya tidak sah, cara pemberian suara oleh pemilih. Nah, ini bisa jadi karena ya pemilihnya abai, tidak terlalu mementingkan DPD. Nah, kalau ini dibiarkan, misalnya stigma bahwa oh berdasarkan catatan ada sekian mantan terpidana termasuk mantan terpidana korupsi yang maju di DPD. Walaupun ini dari sejumlah data yang dikumpulkan, ada masa jedanya sudah terpenuhi, ada yang belum begitu ya. Nah, nanti akan terus memperkuat stigma tadi, stereotip bahwa oh DPD ini tidak lebih baik daripada lembaga perwakilan yang lain. Belum lagi ditambah kontroversinya sangat banyak, lalu efektivitas kinerjanya tidak terlalu terasa. Orang kemudian akan mempertanyakan, apa iya kita masih perlu DPD? Nah, ini yang berbahaya. Karena bagaimanapun DPD adalah institusi negara bentukan konstitusi, dan kita ingin mereka membawa suara daerah dengan baik, bukan lebih condong didengar karena kontroversi dan masalahnya, tetapi lebih hadir di masyarakat karena kerja-kerjanya, karena prestasinya, karena kontribusi yang dia berikan kepada daerah begitu. Baik, dengan ada celah jeda atau dengan ada celah ini tentu menjadi karpet merah ya Mbak Titi. Catatannya apakah nanti kalau tidak ada jeda 5 tahun bisa menjamin legitimasi dan juga kredibilitas dari DPD? Ya, agak sulit ya, karena karena kalau misalnya orang itu pasti akan membandingkan Mbak Eva. Di DPR itu harus ada masa jeda. Ada masa jeda pun kita masih meminta partai politik. Partai masa sih kayak nggak seperti tidak punya kader untuk mengusulkan orang-orang terbaik yang tidak pernah bermasalah, kan kita bisa minta itu ke partai politik. Tetapi kalau DPD ini kan dia jalur perseorangan. Nah, ketika misalnya tidak ada masa jeda, dia akan dianggap sebagai lembaga yang lebih rendah atau lebih subordinat atau bahkan lebih tidak kredibel daripada DPR. Pasti itu berpengaruh terhadap legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Yang kedua, dia bisa menjadi saluran atau karpet merah tadi. Wah, ini para mantan terpidana karena tidak dapat jalan di DPR dan DPRD, ya sudah kita masuk lewat DPD saja karena DPD lebih mudah. Nah, jadinya akhirnya dia menjadi tampungan dari orang-orang bermasalah yang seharusnya bisa disaring malah menjadi tidak tersaring. Tentu kita tidak menginginkan itu, Mbak, karena kita ingin DPD ini betul-betul ya tidak hanya hadir secara formalitas, tetapi memberikan kontribusi yang substantif dan material kepada kepentingan daerah dan juga kepentingan negara kita sebagai bagian dari lembaga perwakilan kita. Baik, saat ini bola ada di Mahkamah Konstitusi. Kita masih nantikan jalannya proses hukum di Mahkamah Konstitusi ya, Mbak Titi, masih menunggu jadwal persidangan. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Mbak Titi.